Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum dimulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mengingatkan kembali seperti yang Ibu tadi katakan di WhatsApp grup bahwasanya kalian harus absen terlebih dahulu di G-form yang sudah Ibu sebarkan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, sudah 5 menit ya. Lanjut, kita hari ini akan membahas tentang materi bangun ruang sisi lengkung. Kemarin kan sudah dibahas tentang bangun ruang sisi datar. Sekarang kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung ini sendiri terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Tabung itu bisa Ibu gambarkan seperti ini ya, bisa kalian lihat di share screen. Kemudian ada kerucut juga, kemudian ada bola. Nah, kali ini kita akan membahas tentang volume dan luas permukaan dari tabung. Tabung atau silinder, bangunnya bisa dilihat di PPT. Dia punya 3 sisi, sisi alas, sisi atas, dan selimut. Sisi alas dan sisi atasnya itu berupa lingkaran. Lalu jarak dari tepi ke pusat lingkaran itu namanya radius atau jari-jari. Kemudian yang dari tepi ke tepi di lingkaran itu namanya diameter. Kemudian jarak dari sisi alas sampai sisi atas itu namanya adalah tinggi. Jadi kalian harus tahu ya yang mana itu jari-jari, yang mana itu diameter atau garis tengah, dan kamu juga harus tahu yang mana itu tinggi. Kenapa? Karena rumus untuk menghitung volume penuh tabungan yaitu volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat, jari-jari kuadrat kali tinggi. Pi itu ada 2 macam, yaitu 3,14 atau 22/7. Kalau jari-jari kelipatan 7 itu pakainya yang 22/7. Tapi kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita pakai yang 3,14. Ya, dari itu kapan kita harus memakai 3,14 dan kapan kita harus memakai 22/7. Kemudian untuk menghitung luas permukaan tabung, kita harus tahu dulu bahwa tabung itu tersusun dari 3 bangunan datar. Yang pertama adalah lingkaran, sisi atasnya adalah lingkaran, yang kedua adalah persegi panjang. Untuk selimut itu berbentuk persegi panjang. Kemudian yang ketiga itu lingkaran juga, sisi alas itu berbentuk lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu Pi R kuadrat. Nah, jadi luas permukaan untuk sisi alas dan sisi atas itu sama, Pi R kuadrat, karena sama-sama lingkaran. Jadi untuk luas permukaan yang pertama kita tulis adalah 2 Pi R kuadrat. Sementara luas rumus persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjang selimut ini itu sama dengan keliling lingkaran sisi atas dan sisi bawah. Keliling lingkaran itu adalah 2 Pi R. Kemudian lebar si persegi panjang selimut ini adalah tinggi dari si tabung. Maka rumus luas selimutnya yaitu 2 Pi R kali T. Panjangnya 2 Pi R dan lebarnya adalah T. Jadi luas permukaan tabung itu 2 Pi R kali dalam kurung R tambah T. Itu adalah rumus luas permukaan tabung. Jadi biar lebih enak, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah tabung tertutup. Jadi tertutup ya. Jadi atas sama bawahnya memiliki alas dan tutup. Memiliki jari-jari sebesar 20 cm dan tinggi 40 cm. Seperti gambar berikut. Hitunglah volume dan luas permukaannya. Jadi kita tulis dulu apa rumus volume dan rumus luas permukaan tabung. Jadi volume tadi
rumusnya apa? Pi R kuadrat dikali T, ya. Sedangkan untuk luas permukaan yaitu 2 pi R dikali dalam kurung R tambah T. Nah, bisa ditulis dulu rumusnya biar nggak lupa. Ya, sama ya. Nah, karena sudah tahu rumusnya, kita hitung masing-masing, masukin angkanya. Lihat jari-jarinya kelipatan 7 atau bukan. Nah, jari-jari adalah 20 cm, berarti bukan kelipatan 7 ya. Jadi, kita karena bukan kelipatan 7, kita pakai pi-nya adalah 3,14 dikali 20 dikali 20 dikali T-nya adalah 40. Jadi dikali 40. Nah, kalau udah masuk semua, kita tinggal hitung. Kemudian next langsung ke sambil kalian menghitung, langsung ke rumus selanjutnya yaitu 2 kali 3,14 dikali 20 dikali 20 ditambah 40. 2 dikali 3,14 dikali 20 dikali 20 tambah 40 itu 60. Tinggal dihitung ya. Ini bisa dihitung nanti yang sudah langsung dikirim ke grup. Gimana? Udah? Ya, kita langsung hitung ya. Jadi 3,14 dikali 20 kali 20 kali 40 yaitu ya 50.240 cm kubik. Jangan lupa ya satuannya jangan ditinggalkan yaitu cm kubik. Jadi volume tabung tersebut yaitu 50.240 cm kubik. Kemudian yang sudah menjawab berapa untuk luas permukaan? Iya. Untuk luas permukaan itu hasilnya itu 7.536 cm persegi ya. Jangan lupa satuannya karena luas, jadi cm persegi untuk satuannya. Jadi luas permukaan dari tabung yaitu 7.536 cm persegi. Yang penting kalian tahu rumusnya dan teliti bagaimana untuk menempatkan masing-masing yang diketahui. Contoh berikutnya yaitu sebuah tangki berbentuk tabung tertutup ya, memiliki jari-jari alas 14 cm dan tinggi 20 cm. Kita juga harus suruh ngitung itu volume dan luas permukaan. Kemudian kita tulis dulu ya. Karena jadinya 14 cm, jadi kita pakai pi-nya yang 22/7. Seperti biasa, masukkan dulu rumusnya yaitu PR kuadrat T. Sedangkan luas permukaan 2 pi R kali dalam kurung R plus T. Maka langsung ya dimasukin angkanya, pi-nya pakai 22/7 ya, karena itu kelipatan 7 dikali 14 dikali 14 dikali tingginya 20 ya. Terus karena kelipatan 7 kita bisa coret ya 7 dengan 14-nya 22 kali 2 kali 14 kali 20. Kemudian luas permukaan itu 2 kali 22/7 kali 14 dalam kurung 14 dikali 20. 14-nya itu coret saya biasa, jadi 2 kali 22 dikali 2 dikali 34. Ya, jangan sampai lupa. Kemudian kita hitung berapa hasilnya. Ada yang sudah menghitung? Ya, 22 kali 2 kali 14 kali 20. 12.320 cm per kubik. Kemudian untuk luas permukaannya, udah ada yang hitung?
2 kali 22 dikali 2 dikali 34, yaitu 2.992 cm persegi. Ya, 2.992 cm persegi. Kita udah coba 2 contoh soal untuk volume dan luas permukaan tabung. Sudah ya, tadi udah dibahas dua-duanya, 2 soal, 2 contoh soalnya. Ibu akan share Google Form yang dimana isinya itu soal untuk kalian kerjakan, dan ibu tunggu sampai nanti malam untuk mengirimkan jawaban dari soal tersebut. Jangan lupa diisi. Dan ada yang mau ditanyakan? Seperti ini tidak ada ya. Karena sudah selesai pertemuan kali ini dan tidak ada yang ditanyakan, ibu harap kalian sudah paham ya tentang volume dan luas permukaan. Dan jangan lupa kerjakan Google Form yang sudah ibu berikan di WhatsApp group. Silakan untuk diisi. Ditunggu sampai nanti malam sama ibu. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.